Selamat malam Jemaat Gereja House of Kana. Kembali pada malam hari ini, di hari Selasa ini kita mau beribadah. Kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari sebelum kita mulai beribadah pada malam hari ini, kita mau satukan hati kita berdoa. Bapa surga, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas segala pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini dan hari-hari kami ya Bapa. Engkau memelihara kami, Engkau menyertai kami, Engkau menuntun kami dahulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, bila mana sebentar kami mau beribadah, Engkau mengurapi setiap pada kami ya Bapa. Engkau juga mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi dengan urapan hikmat-Mu ya Bapa. Apa menjadi kerinduan-Mu boleh disampaikannya Bapa. Engkau melawat setiap pada kami, Engkau menjamah setiap pada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, kita ketemu lagi. Saat ini saya mau membagikan firman Tuhan dari kitab Mazmur 121 ayatnya yang kedua. Tapi sebelum itu mari kita berdoa dulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih. Kami bersyukur Bapa untuk saat ini Bapa. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau belajar firman-Mu Bapa untuk menguatkan kehidupan kami. Buka hati kami, buka pikiran kami Bapa. Supaya firman ini masuk ke dalam hati kami, mengubah hidup kami dan menjadikan kami anak-anak-Mu yang selalu berjalan di dalam kasih setia-Mu saja Bapa. Inilah doa dan permohonan kami, sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Jadi Mazmur 121 ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Penolong kita adalah seorang pencipta yang menciptakan manusia dari debu dan tanah, kemudian membentuknya dan kemudian mengembuskan nafas hidup. Dialah penolong kita, seorang pencipta itu tadi. Saya ingin memulai dari sebuah film yang pernah saya tonton, yaitu Greyhound. Dan Greyhound ini menceritakan seorang kapten muda, masih belum memiliki pengalaman bertempur, dan diperankan oleh Tom Hanks. Jadi kapten muda ini memimpin konvoi berisi 37 kapal dagang dengan tujuan ke Liverpool dalam setting Perang Dunia Kedua. Hal yang menarik bagi saya dalam film ini adalah bahwa Kapten Krause ini sendiri yang diperankan oleh Tom Hanks adalah seorang kapten muda yang belum memiliki pengalaman bertempur sama sekali. Dan dalam perjalanan kepemimpinannya memimpin konvoi ini tadi, dia melewati celah Samudra Atlantik, Blackpit. Jadi di situ merupakan daerah yang tidak terlindungi oleh pesawat terbang. Jadi dia tidak memiliki mata di udara untuk mengawasi serangan dari kapal selam. Jadi pada saat dia menjaga konvoi ini tadi, setelah melewati Blackpit, otomatis dia mengandalkan apa yang dia miliki saat itu, yaitu ya radar ataupun visual ataupun perangkat-perangkat sonar dari serangan-serangan kapal Jerman, kapal selam Jerman ini sendiri. Dan akhir ceritanya bahwa dia berhasil mengawal konvoi ini ke Liverpool, daerah tujuan. Dan yang menarik menurut saya adalah bahwa apa yang tertulis di pintu kamarnya
itu diambil dari Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun saat ini sampai selama-lamanya. Jadi baik Tom Hanks di film Greyhound ini maupun Musa ataupun Yosua ataupun Yeremia sendiri itu seseorang yang dipakai Tuhan, seseorang yang sangat muda, seseorang yang tidak memiliki pengalaman, dan dia, Tom Hanks ini sendiri, mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanannya, pekerjaannya. Dalam suasana tempur, pengalaman itu memang memiliki peranan yang sangat penting. Otomatis jika pengalaman itu berkurang, meskipun dia itu seorang yang sangat pintar sekalipun, berisiko akan kegagalan. Jadi sungguh luar biasa bahwa memang film ini sendiri menceritakan hal tersebut, bahwa mengandalkan Tuhan, entah bagaimana caranya Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan dia melalui pengalaman yang sudah dia dapatkan dalam pelatihan, ternyata memang membutuhkan pertolongan Tuhan itu sendiri. Sama seperti Musa, bahwa janji Tuhan adalah, aku menyertai engkau. Jangan katakan kalau engkau masih muda, tapi apa yang kau katakan, katakanlah itu. Seperti Yeremia itu tadi. Saya yakin dari cerita ini, kita semua, bahkan termasuk saya sendiri, memiliki banyak cerminan di dalamnya, bahwa mungkin sama seperti ketika saya berusaha untuk sharingkan firman Tuhan itu sendiri, bahwa saya bukan sarjana teologi ya. Secara pengalaman yang saya alami sendiri bersama Tuhan pun masih jauh dibandingkan mungkin Anda, atau bisa juga berbeda dari apa yang Anda dan saya alami. Dan saya pun juga bisa mengalami sebuah kecemasan, apakah yang saya omongkan itu bisa diterima, apakah yang saya omongkan itu sendiri bisa masuk dan bekerja di hati setiap orang. Itu sendiri saya sempat bisa merasa ragu. Tapi apa yang harus saya lakukan, ya tetap harus saya lakukan. Dan Tuhan yang menuntun lidah saya, bibir saya, untuk bagaimana harus berbicara, bagaimana harus menyampaikan. Dan saya juga punya resiko bahwa apa yang saya ucapkan itu bisa saja ditolak, atau mungkin tidak sependapat. Saya rasa ini hal yang lumrah, namun kembali lagi bahwa apa yang harus saya sampaikan, ya tetap saya sampaikan. Dan apa yang diterima, saya yakin itu adalah 100% kedaulatan Tuhan untuk membuka hati ataupun pikiran bagaimana semua orang dapat menerimanya dengan baik. Hal yang sama juga saya alami sebagai kepala rumah tangga, dan menghidupi istri dan juga anak. Mungkin kalau anak masih kecil, mungkin masih bayi gitu, mungkin masih sesuai dengan kapasitas saya. Tapi ketika mengurusi anak yang satu menikah, kemudian satunya kuliah, mungkin kalau 20 tahun lagi saya mungkin bisa siap, sudah siap. Tapi untuk saat ini, jujur saja memang itu sesuatu hal yang sangat berat sekali, bahwa tanpa Tuhan saya tidak akan sanggup untuk melakukan semuanya ini, baik itu dalam segi mental ataupun dalam segi finansial. Saya tidak bisa untuk melakukan ini semua di luar pertolongan Tuhan. Beberapa tahun yang silam saya pernah mengalami sebuah kecelakaan sekitar 2 tahun yang lalu. Dalam 1,5 tahun saya mengalami sekitar 4 kali kecelakaan. Dan hal yang luar biasa yang saya alami adalah ketika kecelakaan keempat. Di situ saya menyetir seperti biasa, kemudian menyalip mobil box
Jadi di depan saya mobil box, di belakang saya mobil box, kemudian saya ngambil dari tengah, terus kemudian ke lajur sebelah kiri. Dan kemudian yang saya alami adalah tiba-tiba gelap. Saya tidak tahu apakah itu pingsan, apakah itu ngantuk. Kalau ngantuk mungkin ya pasti terbangun ataupun kaget ataupun bagaimana, enggak. Tapi yang saya alami justru adalah tiba-tiba gelap. Dan yang saya tahu, kemudian saya terbangun di balai warga, tempat duduk di pinggir-pinggir rumah kampung-kampung warga, dalam kondisi yang segar, seperti habis bangun tidur, segar sekali, dan juga kebingungan pastinya melihat kalau motor saya sendiri sudah rusak. Terus kemudian mbak di depan saya juga itu tadi sepertinya saya tabrak, bagian belakang motornya itu juga rusak. Kemudian saya kagum ataupun takjub bahwa keempat kecelakaan yang saya alami itu sendiri saya selamat, utuh, tanpa kekurangan sesuatu. Setiap kecelakaan yang saya lihat di pinggir jalan, mungkin kalau tidak digarisi, ditutupi kain ataupun koran, ataupun mungkin kehilangan jari ataupun penglihatan, ataupun mungkin luka patah tulang, tapi justru yang saya alami adalah selamat, utuh. Mungkin yang memar didik tapi tidak ada luka yang serius. Justru pada kecelakaan keempat ini pun saya mengalami itu, utuh, tanpa ada kekurangan apapun. Dan pada kecelakaan keempat itu saya terbangun dengan kondisi segar, utuh, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dan saya tidak memiliki, padahal kecelakaan itu terjadi begitu sangat mungkin ramai karena saya melihat kemacetan begitu sangat panjang, dan saya tidak bisa membayangkan yang terjadi itu seperti apa. Dan yang saya alami sendiri pada saat itu cuman gelap, terus kemudian terang. Jadi saya tidak punya kesempatan untuk berkelit, ngeles, ataupun menghindar, ataupun ngerem, ataupun apalah yang bisa saya lakukan untuk menghindari sebuah kecelakaan. Dan semua ini menunjukkan bahwa memang saya tidak memiliki sebuah kuasa apapun di situ. Bahwa ini semuanya terjadi karena memang belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan di dalam kehidupan saya, bahwa saya luput dari, meskipun mengalami, saya tidak menderita sesuatu yang cukup parah. Dan hal ini sangat luar biasa bagi saya, bahwa Tuhan Yesus tidak berubah. Dia tetap berbelas kasihan di dalam hidup saya, dan saya hidup di dalam kebaikannya setiap hari. Dan pada saat itu, apa yang bisa saya lihat adalah bahwa Tuhan itu satu-satunya penolong yang saya miliki, dan belas kasihannya tidak pernah meninggalkan saya. Dia memberikan saya sebuah kehidupan saat itu, bahwa saya terbangun di balai warga, bukan di rumah sakit ataupun di kantor polisi mungkin, tidak, tapi justru di balai warga dalam keadaan sehat, segar, tanpa kehilangan sesuatu apapun ataupun luka cedera yang parah. Padahal kondisinya harusnya bisa seperti itu, bahwa semua itu adalah belas kasihan Tuhan. Dia memberikan saya kehidupan, dan kehidupan yang saya terima itu berusaha untuk saya bagikan kepada istri dan anak-anak saya, dan juga saya jadikan pegangan di dalam kehidupan saya bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu penolongku, Tuhan setia di kehidupanku, dan Dia
belas kasihannya itu besar di kehidupan saya. Dan hal inilah yang coba untuk saya bagikan kepada semua orang, mungkin mulai dari rekan kantor sendiri ketika saya menceritakan ini, bahwa ya topik pandangan mereka sendiri mesti kamu capek, kamu ngantuk, atau mungkin pernah saya juga bercerita lalu kemudian jatuh 4 kali kok bangga. Penerimaan orang sendiri-sendiri berbeda terhadap sebuah kejadian itu, tapi justru mereka melewatkan satu hal yang penting, yaitu penyertaan Tuhan itu tadi, bahwa saya selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Itu justru bukan hal yang mereka komentari, tapi justru hal yang terlewatkan dari pandangan mata mereka. Justru mereka lebih senang mengomentari kalau kamu ngantuk, kamu kecapean, kamu mungkin ada penyakit harus diperiksakan, mungkin kamu kebanyakan pikiran. Tapi justru satu hal itu, bahwa saya memperoleh kehidupan, bahwa saya diberikan kesempatan, bahwa saya diberikan kemurahan Tuhan, bahwa saya diberikan anugerah Tuhan, itu terkadang menjadi topik yang tidak dilirik oleh mungkin teman-teman atau beberapa orang yang pernah saya ceritakan. Tapi justru itu yang saat ini coba untuk saya bagikan kepada Anda, bahwa Tuhan itu tidak berubah, Tuhan itu baik. Dan berpegang pada hal inilah saya memimpin keluarga yang saya miliki ini, meskipun dengan kekurangan pengalaman, kekurangan finansial juga, mental juga, saya merasa mampu karena Tuhan menyertaiku. Ini yang mau saya bagikan kepada Anda semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk segala kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu, kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau begitu sangat baik, berkenan memberkati kami hidup di dalam kebaikan-Mu. Berjalanlah bersama kami, Bapa kami membutuhkan-Mu. Engkau penolong kami satu-satunya yang kami miliki menghadapi berbagai macam persoalan di hidup ini. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi dan Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat kita mengangkat tangan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, pengampunan dosa di dalam Anaknya yang tunggal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai-Mu, memimpin-Mu, kemanapun saja engkau pergi berada. Tuhan Yesus menyertai-Mu. Apa saja yang engkau perbuat, dibuatnya berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima yang sempurna, yang terbaik daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sampai berjumpa kembali dalam ibadah tatap muka pada hari Minggu pukul 10 pagi. Tuhan Yesus memberkati.